boleh semua buka bukunya. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Halaman. Gimana kabarnya semua? Baik. Sudah makan ini semua? Gimana tahu enggak? Untuk yang usaha enggak? Masih kurang? Doakanlah banyak orang negara kita. Dia bisa 2 kali kalian. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan Islam yang dipimpin oleh Bapak sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi Assalamualaikum itu apa pelajaran kalian? IPAS. Berapa jam IPAS tadi? 2 atau 3? 2 jam pelajaran tadi IPAS. Oke. Adik semua ingat, Bang? Siapa yang tadi? Siapa sering kali dibully-bully? Kalau dia gimana? Bohongnya itu. Bohongnya itu mana yang pelajaran? Oke, untuk membangkitkan jiwa nasionalis kita semua, ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Itu yang lagu Manta Kita. Tahu? Tahu? Semua Bapak harapkan berdiri di depan kursi masing-masing. Itu semua berdiri di depan kursi masing-masing. Kalian menyanyikan lagu wajib nasional itu bagus-bagus. Itu gak mudah buat lagu itu. Penuh pengorbanan. Hargailah para pendahulu kita. Oke. Maju kita. 1, 2, 3 ya. Satu aja, jangan boros-boros sekali. Oke, silakan dulu kembali. Oke, tadi katanya pembelajaran kalian. Bagus kau. Woi. Kasih baik, macam-macam terus. Diam, jangan tertawa. Main-main orang semua sini. Kita satu tim itu. Pembelajaran kita semalam apa? Kita apa semalam pembelajaran kita? Ya, kita kelompok apa? Tugasnya Bapak suruh. Pak? Danau Toba itu bahasa Indonesia mah, bukan. Baru. Sekian banyak kalian.
Yang tahu masa cuma satu dia ini. Siapa? Siapa nama Minang? Sipa. Masa cuma Sipa yang tahu? Kalian di sini ada 22 orang. Apa? Ya, ini ada satu nah. Ada satu. Oke. Pembelajaran kita semalam adalah menghubungkan nilai antar sila dalam Pancasila, yaitu nilai sila pertama dan sila kedua. Semalam kalian sudah mengerjakannya dengan berkelompok. Dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, walau ada kendala-kendala sedikit yang terjadi. Dan hari ini apa? Nantilah. Hari ini kita akan membahas halaman 4 bagian B. Apa itu bagian B? Baca dulu satu orang. Mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan satu orang baca dulu itu dari mengenalkan sampai mengungkapkan pendapat. Silakan Bang. Halaman 4 bagian B. Dari mengamalkan sampai mengungkapkan pendapat. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dan kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Pancasila pada kegiatan menginspirasi orang yang melaksanakan serta mengamalkan Pancasila dan menggunakan dalam kehidupan berbeda-beda sesuai dengan sebagai anak yang berbakti ketika bahwa lingkungan sekolah kami menjadi keluar pelas atau anggota pelas yang kritis, adil, dan berani Oke, mantap. Sini Bapak mau menjelaskan sedikit tentang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu mempraktikkan? Apa yang tahu apa itu mempraktikkan? Angkat tangan. Saya Pak itu. Yang tahu apa itu mempraktikkan? Yo, angkat tangan ini lah. Saya Pak gitu. Siapa? Siapa? Siapa yang tahu? Oh ya, jangan ya. Apa? Melakukan ya bisa. Kau bilang melakukan tindakan yang serupa. Masih kurang cepat kalau itu. Kita juga bisa. Yang lain? Ada lagi satu orang lagi. Kau bilang dicontohkan. Ya. Tunggu. Contoh yang kamu buat, Mak. Bapak bilang siapa yang tahu apa itu mempraktikkan? Mempraktikkan. Kamu tadi bilang apa? Mengerjakan. Bisa juga. Oke. Mempraktikkan. Mempraktikkan itu adalah kita mengerjakan ataupun mengerjakan contohnya. Seperti apa suruh Bapak tuliskan? Tolong Bapak. Ini. Tolong Bapak. Mempraktikkan adalah di mana kita melakukan ataupun melaksanakan sesuatu yang sudah tercantum ataupun tertulis di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Bapak di sini melaksanakan PPL ataupun praktik pengalaman lapangan. Jadi, Bapak di sini mempraktikkan apa yang sudah ada sebelumnya, yaitu yang sudah Bapak pelajari sebelumnya. Bapak
di kampus sudah mempelajari bagaimana cara mengajar. Baru yang kedua, Bapak sudah mempelajari bagaimana cara menguasai kelas. Kemudian Bapak sudah mempelajari bagaimana cara pembuatan kelompok, belajar kelompok ataupun penilaian siswa. Jadi Bapak sudah mempelajarinya dan sudah ada di dalam pikiran Bapak dan sudah ada Bapak pelajari sebelumnya. Jadi Bapak praktekkan. Ini Bapak praktekkan di kelas 6B yang berbahagia ini. Jadi mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya Bapak buat ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu contoh yang akan kita praktikkan biasanya di dalam kehidupan adalah beribadah sesuai agama masing-masing. Ya, mana kamu? Orang berapa di kamar mandi? Sini langit saja. Orang gantian, orang dulu. Cepat. Beribadah. Inilah dia salah satu contoh yang mengenang. Dalam kita mempraktikkan nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu inilah. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang familiar untuk kita adalah contohnya untuk yang Islam kita melakukan sholat ataupun kita mengaji. Untuk yang non-Muslim mereka pergi hari Minggu ke gereja ataupun setiap jam 6 sore mereka melakukan doa. Itulah dia yang diterapkan dari nilai Pancasila itu kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pas ini kehidupan sehari-hari? Pas menurut kalian kehidupan sehari-hari ini atau tidak? Siapa yang bilang pas, siapa yang bilang tidak? Angkat tangan. Yang bilang pas. Yang bilang tidak? Enggak ada. Ada yang angkat tangan. Oh, kamu tidak. Nah, kenapa lah tidak pas menurut Umang? Hah? Kenapa lah menurutmu, Ibu? Ibu apa Ibu? Ibu. Kenapa lah menurut Umang beribadah sesuai kepercayaan atau agama masing-masing tidak pas yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba sebutkan. Dengar Bapak. Hah? Oh, ya. Ya tadi bilang siapa yang bilang tidak pas? Kalau masih tunjuk tangan, kalau tunjuk tangan. Oke. Ini adalah contoh dari ketuhanan yang Maha Esa, di mana yang kita praktikkan Sulman. Kau macam-macam pula. Kalau jadi kaki kepala kan? Ketuhanan yang Maha Esa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan beribadah sesuai kepercayaan atau agama masing-masing. Kemudian sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contoh yang kita tentukan ataupun kita tetapkan, kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah
Iya tadi dua itu. Gantian. Kami ikut kalian dua. Kita lihat dulu, cek kompak dulu kita. Cek kok yang benar nih Nang. Apa itu hal-hal yang nggak perlu kita lakukan? Karena banyak hal terjadi dari pikiran kita sendiri. Jadi saya itu pakai ini bilang kalau nggak efektif. Oke, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita terapkan ataupun kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah berbagi makanan dengan saudara kita. Contohnya ada orang ipi bagas, ada musik tek-teko, datang dia. Nah, Bang, kita tidak sedikit. Kau menerapkan sila yang kedua, oh nak boleh membagikan sedikit sama dia. Berarti kamu sudah termasuk menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tidak tahu dia. Jangan jadi ketimpangan sama. Oh, ketika dia masuk di ruangan pasti ada masalah. Pasti ada hal yang kau perbuat. Teruslah yang mau kamar mandi lah, yang nggak mau membaca lah, yang ini lah, yang ribut apa, macam segala macam. Pak, ya, kalau kalian nggak ada perubahan apa ya? Bukan kalian. Inilah barisan ini yang masih susah lah. Kalau dipikir-pikir kembali, kasihan deh. Oke, di sini Bapak sudah minta pendapat kepada jamaah kalian semalam pembelajaran bagaimana yang lebih cocok atau efisien menurut kalian. Dan Bapak mendapatkan kebanyakan dari kalian itu maunya pembelajaran yang berkelompok, tapi kelompoknya kalian bilang itu kelompok yang kalian pilih sendiri ataupun kelompok kalian di dalam satu barisan. Dan kemarin Bapak minta sama kalian, kalau Bapak kabulkan yang kalian pengen, bisa nggak kalian menjamin nggak ribut, nggak bising, nggak jalan-jalan ke sana, nggak megang-megang sapu, nggak makan jeruk, nggak mengupas jeruk, nggak main-main tinta. Kalian udah jadi semalam? Bisa Pak, bisa. Kami jamin. Bisa Pak. Kalau kami ribut, kau sama kelompok Pak, kau usah ini kau gitu. Oke? Sekarang kalian tantang Bapak semalam, Bapak tantang wali kalian. Kalau nggak bisa, kalian memegang apa yang Bapak sampaikan. Kedepannya, pembelajaran kalian jangan harapkan sesuai yang kalian permintakan semalam. Oke? Bisa? Bisa? Ada yang belum menjawab? Bisa? Itulah, mantap. Itu baru kelas 6B. Oke? Jadi Bapak mau bagi kalian 4 kelompok. 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Berbaris. Seperti sesuai keinginan kemauan kalian yang semalam. Tidak ada lagi tawar-menawar ini. Ini semalam permintaan kalian. Bapak kabulkan. Yang penting 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 6. Oke. Halo. Satu baris. Satu baris, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Paham ya? Paham ya? Saya yakin Bapak paham kalian ya. Belum jawab semua. Soalnya ada lagi yang masih ngobrol sama kawannya. Ada lagi yang begitu sampai sini itu.
Paham ya, Mang? Coba ulangi sama apa yang paham itu. Coba satu orang perwakilan yang berani. Bilang. Apa? Apa, Bang? Bang, buat bilang kalian udah kelas 6 belum? Suaranya. Gitulah, bagus bagus. Ini. Cuma dia yang dengar. Biasa kan Mang, kalau ngomong, kita disuruh ngomong sama guru. Berbicara dengan lancar dan jelas. Jangan bicara kayak bencong. Jangan bencong. Oke, sudah paham semua? Oke. Jadi Bapak bagi kalian dalam 4 kelompok. Bersama Pak Kalur ko dah. Bersama Pak Kalur ko na juga ada Mas Biau. Biau pertemuan. Baca. Buka halaman 5. Aktivitas 1.2. Amati beberapa gambar pada tabel berikut. Kemudian tuliskan tengah matamu tentang nilai Pancasila yang terkandung di setiap gambar. Kita habis jam berapa ini ya? Jam berapa kalian istirahat kedua? 11.10 atau 45? 11.45. Oke, masih ada waktu 38 menit lagi. Bapak minta kalian mengerjakan ini nomor 1. Ya, betul kok. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Kenapa kau minta 1? Mau kalian rame loh 6 orang. Masa 6 orang yang kerjakan nomor 1? Ngomong kayak gitu. Enggak, nomor 1, 2, 3, 4, 5 kalian kerjakan per kelompok. Enggak ada dibagi-bagi. Karena kalian udah banyak orangnya. Kalau kayak kemarin hanya 4 orang, jadi salah Bapak buat kalian kerjakan 2, 3. Ini kalian 5 orang, 6 orang, 5 orang, 6 orang. Mudah-mudahan lihat ini. Oke. Bisa? Bisa? Oke, bisa kalah. Silakan kalian lah buat bagaimana sistem duduknya. Pokoknya jam 11. Bang. Ini sih ada beberapa kali ya. Kalian ikut. Kalau aku ada olahraga kalian, kalau gitu. Ya, kalau gitu. Nanti lah Bapak bilang sama ibu olahraga. Masalahnya apa? Oke, kerja lama enam. Bapak tunggu sampai. Ya, saya baca saja. Kerja sama ya, jangan ada yang kerja sendiri. Bapak tunggu sampai 20 menit lagi. Sampai sudah 30 Bapak tunggu ya. Pokoknya nomor 1, ada situ. Nilai Pancasila yang terkandung pada gambar 1 adalah begitu. Yuk, jangan jalan-jalan ataupun keluar kursi. Bapak suruh kalian diskusi bukan round-round.
Ya, berupa 4. Pi 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, itulah bukti bahwasanya Bapak bangga punya murid-murid kayak kalian. Tapi itulah harapan Bapak, semua murid-murid Bapak menjadi orang yang sukses ke depannya. Itu dari AI itu, efek apa itu? Namanya efek dari sana itu. Jadi Bapak kita mencet-mencet aja itu lah. Bapak ini secara keseluruhan manual. Bang, nilai Pancasila yang terkandung pada gambar pertama itulah nomor 1. Begitulah seterusnya nomor 2, 3, 4, 5. Jadi banyak bilang ikan bilang jawabannya begitu. Oh, siap. Terus sampai kotaknya biar gak ribet kali ya. Yang kedua apa? Mencintai, menolong, menghargai, bersikap adil. Ini ngalor. Nah, ini. Kan yang minta pada bapak ini bukan wilayah mana di
Dia bisa ya. Kalau bisa kalian reaksi tidak menarik, bilang sabar. Dia bilang tadi. Apa tadi? Bang, jangan di situ. Tidak kalian kalian minta pengajaran di bawah buat pelajaran kelompok gambar apalah buku ini itu apa boleh nggak ada gunanya sebenarnya kalau kalian nggak tahu kalian yang minta semalam kalau kalian apa gunanya kerja kelompok itu gotong royong kerjasama yang ini sebenarnya bukan hanya ini saja hasilnya tapi kerjasama kalian gimana kalian dalam sebuah tim ini orang yang mengerjakan gambar-gambar apa sih itu ada yang tulis di meja itu nggak cocok mah dan kalian buat itu hasilnya apa itu orang bodoh namanya kayak gitu kalau bilang orang bodoh kalian yang minta diikuti tapi kalian nggak ada yang nggak semangat jadi kalian dalam berbuat yang sia-sia bukan yang sia-sia hanya dilakukan oleh orang yang bodoh jangan jadi orang yang bodoh mah ada orang yang bijak sesuai dengan pedoman Pancasila kita paham ya? Paham? Namun paham? Betul. Ada gunanya untuk sebuah kalian kerja cuma satu orang. Enggak ya? Jadi ngomong awal ini dia. Dia lah, benar benar. Bikin moral itu. Moral kalian ini dua kurang. Bila diwakilkan pada kali ini lima buah. Makanya kalau misalnya kita dibagi jangan kau kalau saya dia nggak mau dibantu kalau saya kembali ini yang pertama awalnya ini nilai Pancasila yang terkandung pada di gambar pertama adalah tulis pada nilai Pancasila nilai yang terkandung nilai Pancasila yang terkandung dalam yang pertama adalah yang terkandung dalam gambar pertama adalah dalam gambar pertama kalian carilah apa itu gambar kan itu sudah berapa itu lagi satu lah kedua ketiga sabar tenang ini saya dulu apa tadi ya
Sudah sini. Ya, apa? Enggak kalian itu kan jadi kan gotong royong gitu. Gua tadi sudah ya kan di nilai Pancasila yang terkandung di dalam nomor 1 adalah nilai ketiga misalnya apa nilai kelima itu gotong royong ini kerja bersama ini kebudayaan kerja bersama ini kerukunan. Oh ini lanjut ya 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 mama kalau salah lihat berapa lihat yang apa itu lanjut lagi. Coba lah tulis saya. Tentang seseorang